Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai mata pencaharian penduduk berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Nah, jadi lingkungan setiap daerah berbeda-beda, maka mata pencahariannya pun berbeda-beda. Coba amati sekarang diagram tersebut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dan mata pencaharian penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan fisik dan keadaan sosial. Keadaan fisik terdiri dari iklim, topografi, sumber daya alam. Sedangkan keadaan sosial terdiri dari keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan budaya. Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan fisik lingkungannya dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu 1. Dataran tinggi, 2. Dataran rendah, 3. Pegunungan, 4. Sekitar pantai. Kita bahas satu-satu ya. 1. Penduduk dataran tinggi. Penduduk dataran tinggi biasanya memiliki tanah yang subur dan cocok untuk jenis tanaman tertentu. Di dataran tinggi banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Biasanya petani menanam sayur, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya. Kemudian penduduk dataran tinggi bermata pencaharian sebagai pekebun yang bekerja di perkebunan teh, kopi, cengkeh, atau bunga hias dan lain-lain. Ada juga bermata pencaharian peternak. Biasanya penduduk peternak sapi, kambing, dan lain-lain. Dataran tinggi pun memiliki udara yang segar, sejuk, sehingga banyak wisatawan, banyak yang berkunjung di daerah dataran tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk mereka layanan tempat pariwisata, menyewakan tempat penginapan, menyewakan alat transportasi, berjualan souvenir, kuliner, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penduduk dataran rendah. Daerah dataran rendah sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Adapun tanaman yang ditanaminya ada padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada peternak, contohnya ada ternak itik, bebek, ayam, dan lain-lain. Selain itu, dataran rendah banyak juga dijadikan kawasan industri sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh, karyawan, pedagang, dan lain-lain. Yang ketiga, penduduk pegunungan. Penduduk kawasan pegunungan, jika pegunungan subur, biasanya mata pencahariannya hampir sama dengan mata pencaharian yang tinggal di dataran tinggi. Mereka 1. Bertani, 2. Berkebun, 3. Peternak, 4. Buruh atau karyawan, 5. Pedagang, dan lain-lain. Tetapi untuk penduduk yang tinggal di daerah yang gersang, contohnya itu di Pegunungan Kapur, biasanya mereka bermata pencaharian sebagai penambang batu kapur. Yang keempat,
penduduk sekitar pantai, biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, dan ada juga pengrajin yang membuat kerajinan tangan dari barang laut untuk nantinya dijual ke wisatawan. Ada juga yang membuka penyewaan transportasi seperti kapal, perahu, tenda, penginapan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah jenis mata pencaharian yang dipengaruhi oleh keadaan fisik lingkungan. Selanjutnya, kita akan melihat mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan sosial. Di antaranya, keadaan lingkungan, 1, perdesaan, yang kedua perkotaan, yang ketiga wisata, dan yang keempat industri. Kita bahas satu-satu. 1. Penduduk yang tinggal di pedesaan. Kalau di Indonesia, penduduk yang tinggal di desa umumnya sebagai petani, karena Indonesia kawasan agraris akan pertanian, jadi penduduknya menanam padi, tembakau, dan lain-lain sesuai dengan musimnya. Yang kedua, penduduk yang tinggal di perkotaan. Kota adalah pusat pemerintahan atau perdagangan. Penduduk kota biasanya lebih padat daripada penduduk desa. Mata pencahariannya di kota umumnya lebih bervariasi daripada di desa. Misalnya sebagai pekerja jasa, karyawan swasta, wira swasta, pedagang, buruh tenaga harian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, di kawasan wisata. Penduduk kawasan wisata banyak bermata pencaharian sebagai pemandu wisata, membuka jasa penginapan, berjualan souvenir, dan lain-lain. Kemudian di daerah yang keempat, industri. Daerah industri, penduduk biasanya bekerja sebagai guru atau karyawan, dan biasanya di kawasan industri akan menumbuhkan mata pencaharian yang baru. Misalnya, karena banyak karyawan, jadi penduduk di sekitar membuka kontrak untuk karyawan, membuka warung makan, minuman, makanan, dan lain-lain. Nah, itu dia anak-anak, mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.